Hai para pejuang UTBK, how are you feeling today? I hope you guys are feeling well. And welcome back with me, Kak Rani, as your tutor for English Literature. On this video, we would like to discuss about vocabulary questions. Apa sih itu vocabulary question? Well, sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa nonton video lainnya ya. Vocabulary questions in English literacy often test our understanding and mastery of vocabulary in specific context. Jadi, vocabulary questions itu dalam ujian literasi bahasa Inggris untuk UTBK itu seringkali menguji pemahaman dan penguasaan kosakata yang kita miliki dalam konteks tertentu ya. Dan soal-soal ini tuh bisa berupa apa saja? Yang pertama, sinonim atau antonim. Jadi soalnya tuh pasti nanti menanyakan nih tentang kata-kata yang memiliki arti yang sama atau sinonim, atau kata-kata yang memiliki arti yang sebaliknya atau antonim. Yang kedua, biasanya nih soal ini tuh berupa tentang konteks dan meaning. Lalu apa bedanya nih sama contextual meaning gitu? Bedanya kalau contextual meaning kan lebih luas nih, terus biasanya ditunjukkan ke pronoun, dikhususkan untuk pronoun saja gitu, kadang gitu. Tapi kalau untuk vocabulary questions itu dikhususkan untuk kata-katanya gitu, vocabulary namanya juga kan, makanya harus diperluas tuh kosakatanya. Dan yang ketiga itu kadang soalnya tuh tentang idiom dan frasa bahasa Inggris. Ini untuk apa? Untuk menguji pemahaman nih terhadap frasa atau ungkapan bahasa Inggris yang umum digunakan, seperti itu. Biasanya pertanyaan dari vocabulary questions itu ditandai dengan kata-kata seperti means, meaning to, is closest in meaning to, atau would be best replaced by, seperti itu. Lalu ada nih tips untuk menyelesaikan soal-soal vocabulary pada ujian literasi bahasa Inggris. Apa aja tuh tips and tricksnya? Yang pertama, ini nih yang paling penting teman-teman. Apa tuh? Yaitu memperbanyak kosakata. Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri dengan memperluas kosakata yang kita punya gitu. Dengan bagaimana nih cara memperluasnya? Dengan banyak membaca materi dalam bahasa Inggris. Itu untuk apa? Untuk mengenal lebih banyak kata dan frase yang umum digunakan. Lalu tips yang kedua itu pahami konteks kalimatnya. Kita fokus pada kalimat yang ada di sekitar kata yang diminta. Nah, konteks ini sering membantu memahami arti kata yang mungkin belum kita kenal nih, kayak gitu. Dan yang ketiga itu namanya tips and tricksnya yaitu pola kata. Nah, tips ini bagaimana caranya? Yaitu dengan memperhatikan pola kata yang ada dalam kalimatnya. Kata-kata di sekitar kata yang diminta itu kata-kata yang berada di sekitar kata yang kita minta itu bisa memberikan petunjuk dengan arti kata tersebut. Dan yang keempat itu ulangi latihan soal. Kenapa? Ya, dengan berlatih dengan soal-soal sejenis itu akan membuat kita memperkuat pemahaman kita, memperkuat pemahaman kosakata dan meningkatkan kecepatan dalam mengidentifikasikan arti kata gitu. Dan yang kelima, waspadai kata penting. Kita harus curiga nih terhadap kata-kata keyword sebelum atau sesudahnya gitu. Kita harus sering banget nih memperhatikan kata-kata kunci yang ada dalam pertanyaan yang bisa membantu dalam mencari jawaban yang tepat. Dan yang keenam itu bersikap fleksibel. Maksudnya gimana nih bersikap fleksibel? Well, itu maksudnya jika kamu tidak tahu arti suku katanya gitu, arti dari suatu katanya, coba deh pikirkan konteks atau kemungkinan jawaban yang masuk akal berdasarkan konteks kalimatnya. Jadi misalnya ditanya satu kata, coba kalian baca keseluruhan kalimatnya, lalu mulai bersikap fleksibel dengan memikirkan kemungkinan jawaban yang tepat. Seperti itu teman-teman. So, kita latihan ke soalnya ya. Oke, yang pertama itu I have text right next to me. Itu untuk pertanyaan nomor 1 dan 2. Dan kakak kasih waktu kalian
3 detik lah ya, cukup ya. Kalian bisa pause, terus kalian juga bisa siapkan alat tulis kalian untuk ikut menjawab. Kita kerjakan bersama, oke? 3 detik mulai dari sekarang ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya. Question number 1. Which phrase could be best replaced immense in describing the historical significance of the Vatican City? Oke, pertanyaannya tuh immense tuh apa nih artinya gitu. Berarti ini sinonim ya teman-teman. Ada opsinya yang pertama negligible, itu dapat diabaikan. Yang B, huge. C, minuscule. D, limited. Atau E, moderate. Nah, misalnya kita nggak paham nih artinya seperti apa gitu ya. Coba kita perhatikan lagi. Nah, coba dari immense itu coba ke bawah, kita perhatikan dari kalimatnya ya. The Vatican City, the smallest independent state globally, holds immense historical and religious significance. Nah, itu kalimat pertama ya. Tapi di kalimat selanjutnya itu di akhir kalimat kita menemukan kalimat seperti ini. Its rich cultural heritage, including the Vatican museums and extensive art collections, bla bla bla. Oke, coba kita lihat pilihan jawabannya lagi ya teman-teman. Dari kalimat tadi, jadi bisa diartikan bahwa immense itu artinya banyak, luas. Jadi kira-kira jawaban yang mana nih yang tepat? Ayo, A, B, C, D, or E. Oke, coba kita bahas satu-satu ya, maksudnya kita artikan satu-satu. Yang E, negligible, dapat diabaikan. Yang kedua itu huge, itu luas, banyak. C, minuscule, itu artinya sangat kecil. Yang D, limited, itu terbatas. Sedangkan yang E, moderate, sedang. Jadi udah jelas nih teman-teman, kita pasti udah tahu sih sebetulnya jawabannya adalah yang B atau huge, seperti itu. Question number 2. Which term is an antonym for surrendered in relation to the Vatican City's location? Oke, ini yang ditanya apa nih? Surrendered kan? Kira-kira surrendered ini persamaan kata, bukan persamaan, ini antonim nih. Berarti teman-teman hati-hati nih. Kalau antonim berarti itu artinya kebalikan kata dari kata surrendered. Kira-kira apa nih? Pilihannya ada E, encircled, itu artinya tuh sebetulnya dilingkari. Yang B, enveloped, itu diselimuti. Yang C, isolated, itu terpisah. Yang D, engulfed, itu ditelan. Dan yang E, enclosed, tertutup. Coba deh kita lihat ya, surrendered itu kan berarti dikelilingi oleh sesuatu kan, sedangkan isolated itu berarti terpisah. Sebenarnya kita udah tahu nih, bisa kita lihat dari kalimat this sovereign city-state surrounded by Rome, dikelilingi. Berarti kata antonimnya atau kebalikannya adalah jawabannya ya C, isolated, terpisah. Jadi nggak dikelilingi tapi jadi terpisah. Itu untuk question number 2. Sekarang question number 3, coba. Nah, untuk question number 3, ini ada teks lagi ya teman-teman, right next to me. And kalian harus baca teks ini, kakak kasih waktu 3 detik deh ya. Kalian bisa baca, bisa pause dulu videonya untuk mengetahui makna dari bacaan teks di samping, oke? Oke, sekarang kita mulai ke pertanyaannya. Pertanyaan nomor 3 ya. The word debunked in paragraph 1 in the passage is closest in meaning to. Berarti artinya tuh yang sama, berarti sinonim lagi nih teman-teman. Arti dari kata debunk. Gimana nih kalau misalnya kita nggak tahu artinya gitu? Kita baca dulu paragraf pertamanya. Bentar. Tapi kita baca dulu opsinya deh. Yang E, supported. Yang B, disapproved. Yang C, neglected. And yang D, confirmed. E, established. Oke, coba kita lihat ke kalimatnya lagi, ke teksnya. Oke. Di paragraf pertama kita bisa lihat ada kalimat researchers
have debunked the myth that extreme sportsmen and women are adrenaline junkies with a dead wish. Atau artinya para penelitian ini telah mendebunk mitos bahwa olahragawan dan wanita yang berolahraga ekstrim adalah pecandu adrenalin yang memiliki keinginan mati. Nah, debunk itu apa? Kalau dari konteks ini, para penelitian telah mendebunk mitos bahwa berarti mengapakan mitos nih? Coba kita lihat pilihannya ya. Yang E, sported, mendukung. Gak mungkin dong ya teman-teman, karena kan kalau ilmuwan itu berbicara berdasarkan fakta dan data. Berarti nggak mungkin didukung, apalagi ini myth kan, mitologi. Yang B, disapprove atau membantah. Yang C itu artinya mengabaikan, di confirm itu menegaskan atau membenarkan, sedangkan establish itu mendirikan. Udah pasti ini jawabannya adalah disapprove atau membantah. Oke, sekarang pertanyaan nomor 4. The word engage in paragraph 2 means, coba kita lihat lagi ya, paragraf 2-nya yang engage-nya. Oke. His research has shown that people who engage in extreme sports are anything but irresponsible risk takers with a death wish. Artinya, para peneliti telah mematahkan mitos. Artinya bahwa hasil researchnya telah menunjukkan bahwa orang yang engage dalam olahraga ekstrim itu tidak lain bukan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan keinginan matinya itu, bukan ya teman-teman. Berarti apa nih artinya kira-kira engage di sini itu apa? Coba kita lihat pilihannya. Yang E, suffer, menderita, kurang tepat sepertinya ya. Yang B, involve, maybe. Coba yang C, decline, increase atau dismiss. Oke, kita coba diartikan satu-satu ya. Yang pertama itu tadi suffer, menderita, nggak mungkin. Yang B, involve, terlibat nih. Oke. Yang C, decline, menolak. Yang D, increase, meningkatkan, dan yang E, dismiss atau menolak juga nih. Jadi ini udah tahu nih teman-teman, engage itu yang mana? Ayo, yang mana? Oke. The answer is B, involve atau termasuk, terlibat, engage di sini itu. Sekarang kita ke teks selanjutnya ya, itu untuk pertanyaan nomor 5 yang terakhir. Oke, kakak kasih waktu 3 detik untuk membaca teksnya. Oke, question number 5. According to Professor Gringas, new devices tend to be bigger, brighter, have higher levels of contrast, and more blue light. Oh, ini agak beda ya pertanyaannya, nggak ditanyain means to, refers to. Gimana nih cara menyelesaikannya? Oke, coba kita lihat kalimatnya. New devices to be bigger, brighter, have higher levels of contrast, and emit more blue light. Berarti yang dihilangkan nih, titik-titik itu sebetulnya untuk pengganti kata emit. Nah, kata emit yang hilang di soal ini bertanya tentang apa nih? Sinonim. Sinonim dari emit itu apa? Clue-nya apa? More blue light. Berarti clue-nya cahaya nih. Nah, jadi perangkat baru ini mengimit cahaya baru. Maka arti emit itu sendiri apa? More blue light, more. Berarti coba yang opsi A, shade, itu artinya melindungi. Yang opsi B, trigger, menyebabkan. Yang C, produce, menghasilkan. D, reflect, memantulkan. And E, block, menghalangi. Kira-kira apa nih teman-teman? Ini untuk pertanyaan terakhir saya kasih waktu deh 3 detik untuk mengerjakan ya. Nanti kita lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Oke, udah ya, jawabannya udah di-keep nih. Oke. Jawaban yang betul adalah produce. Kenapa? Karena kan di situ new device itu emit more blue light, berarti ingin menghasilkan cahaya biru lagi gitu, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan tentang vocabulary question. Oke.
Nah, dengan memahami konteks kalimat, meningkatkan kosakata, dan melatih diri dengan soal-soal yang serupa, ini diharapkan kita semua bisa lebih siap dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan vocabulary pada ujian literasi bahasa Inggris seperti UTBK nih ya. Nah, terus berlatih ya teman-teman. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik. Jangan lupa like dan komen di bawah. See you on next video. Ciao!